Heboh intelijen Amerika Serikat bohong untuk fitnah Rusia dalam perang Ukraina. Hurrah! Ada kebohongan yang disengaja dari laporan intelijen Amerika Serikat dalam perang Rusia di Ukraina. Para pejabat intelijen Washington mengakuinya sebagai perang informasi untuk menfitnah dan melawan Moskow. Bocoran informasi yang menghebohkan dari para pejabat intelijen Amerika itu diterbitkan NBC News pada hari Rabu 6 April. Para pejabat tersebut mengakui bahwa mereka telah membual tentang informasi yang salah tersebut. 1. Tuduhan Rusia bersiap gunakan senjata kimia. Ketika media Amerika mengutip laporan intelijen Amerika Serikat untuk memperingatkan bahwa Rusia sedang bersiap untuk menggunakan senjata kimia di Ukraina. Ketika Presiden Joe Biden mengulangi peringatan ini, maka mereka berpartisipasi dalam kampanye disinformasi. Demikian laporan yang dikutip NBC News. Menurut pejabat intelijen yang datang dengan peringatan itu, tujuannya adalah untuk mencegah Rusia benar-benar menggunakan senjata tersebut, meskipun mereka sendiri menilai intelijen menggunakan kepercayaan rendah. NBC News mengutip para pejabat yang terlibat dalam merilis laporan intelijen. Kepercayaan rendah yang menggambarkan misi mereka untuk memberikan informasi yang salah sebagai bagian dari upaya untuk merusak propaganda Moskow dan mencegah Rusia mendefinisikan bagaimana perang dirasakan dunia. 2. Laporan Putin disesatkan militernya sendiri. Menurut NBC News, laporan intelijen Amerika Serikat semacam itu murni dibuat-buat selama perang di Ukraina. Intelijen Amerika mengklaim bahwa invasi Moskow macet atau tidak mengalami kemajuan yang berarti. Bahkan intelijen Amerika menyebut para komandan militer Rusia memberikan informasi yang menyesatkan Presiden Vladimir Putin. Tidak hanya itu, penasihat Putin disebut terlalu takut untuk memberitahu kondisi medan perang di Ukraina yang sebenarnya. Tidak mungkin Anda bisa membuktikan atau menyangkal hal itu, kata seorang pensiunan agen intelijen Amerika Serikat kepada NBC News mengenai klaim bahwa Putin disesatkan oleh timnya sendiri. Kremlin malah menepis laporan intelijen Amerika Serikat dengan menyebut Washington tidak paham tentang internal pemerintah Rusia. 3. Laporan Putin minta bantuan Cina. Menurut NBC News, laporan semacam intelijen Amerika Serikat yang semacam itu juga murni dibuat-buat. Namun Washington tetap merilisnya untuk mencegah Cina benar-benar melakukan apa yang dikatakan para pejabat intelijen tersebut, yaitu mengirim senjata ke Rusia. Seorang pejabat Eropa yang dikutip oleh NBC News mengatakan, laporan itu adalah permainan publik untuk mencegah dukungan militer dari Cina. Sebelum pecahnya perang di Ukraina, media Amerika Serikat memperingatkan selama berminggu-minggu bahwa Rusia meletakkan dasar untuk menyerang orang berpenutur bahasa Rusia di wilayah Donbas dan menyalahkan serangan itu pada kubu nasionalis Ukraina sehingga menghasilkan dalih untuk perang. Laporan media itu mengutip pejabat Pentagon, Departemen Luar Negeri dan sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada yang memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka. Ketika didesak, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan bahwa mereka yang meragukan klaim tersebut menemukan ketenangan dalam informasi yang dikeluarkan oleh Rusia. Sekarang, laporan NBC News mengungkapkan bahwa pernyataan itu memang dibuat oleh mata-mata Amerika Serikat. Tidak harus intelijen yang solid, kata seorang pejabat Amerika Serikat. Lebih penting untuk mendahului Rusia, khususnya Putin, sebelum mereka melakukan sesuatu. Sementara para pejabat yang dikutip dalam laporan NBC News mengaku setidaknya melebihi klaim mereka. Pejabat Amerika Serikat lainnya yang tidak disebutkan namanya dengan cepat menanggapi laporan media tersebut. Bersikeras bahwa Dewan Keamanan Nasional dan komunitas intelijen memastikan untuk memvalidasi kualitas dari semua yang mereka rilis kepada publik. Salah satu penulis laporan NBC News adalah Ken Dilanian, seorang reporter keamanan nasional yang diperlihatkan pada tahun 2014 memiliki hubungan kolaboratif dengan CIA. Dia ditolak oleh majikannya saat itu, Los Angeles Times, sebagai hasil dari persekongkolan tersebut. Meski demikian, ada beberapa rilis intelijen Amerika Serikat yang akurat. Misalnya, pemerintahan Biden bersikeras selama berminggu-minggu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bermaksud untuk melancarkan serangan ke Ukraina yang pada akhirnya memang terjadi.
Rusia ledakkan kilang minyak pemasok BBM pasukan Ukraina. Pasukan Rusia menargetkan kilang minyak utama Ukraina dalam rangkaian serangan pada Sabtu 2 April pagi. Serangan itu dilakukan usai depot bahan bakar di Rusia meledak diduga akibat serangan helikopter Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Majen Igor Konazenkov, dikutip dari CNN, mengatakan pihaknya menghantam kilang di kota Kremenchuk dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi berbasis udara dan laut. Konasenkov mengatakan militer Rusia telah menghancurkan fasilitas penyimpanan bensin dan solar yang memberi pasokan ke militer Ukraina di wilayah timur dan tengah negara itu. Rusia juga menyerang lapangan udara militer di Poltava dan Dnipro. Kota-kota di sebelah timur Kremenchuk menggunakan rudal berbasis udara berpresisi tinggi. Sementara itu, Dmytro Lunin, gubernur wilayah Poltava, Ukraina yang merupakan lokasi kilang, itu mengatakan 3 pesawat Rusia melakukan serangan sekitar pukul 6 pagi. Lunin tidak mengetahui apakah ada yang terluka dalam serangan itu, namun layanan darurat telah dikerahkan untuk memadamkan api. Dia juga mengatakan 4 rudal Rusia mengenai target lain di Poltava sekitar pukul 2. Serangan terhadap kilang minyak ini terjadi sehari setelah Kremlin menuduh Kiev melakukan serangan helikopter terhadap depot bahan bakar sipil di dalam wilayah Rusia. Rekaman fasilitas yang dilalap api telah muncul di media sosial. Kementerian Pertahanan Ukraina tidak mengkonfirmasi atau membantah serangan itu, sedangkan Presiden Volodymyr Zelensky menolak membahas serangan dan hal itu ketika ditanya selama wawancara Fox News. CNN sejauh ini tidak dapat memverifikasi klaim ini. Kementerian Pertahanan Ukraina mengaku tidak memiliki informasi tentang insiden tersebut.